Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala allazina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan itu, maka tidak berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi orang-orang dahulu nenek moyangnya sudah mengatakan hal yang sama, ya kan? Hal yang sama. Kenapa? Nenek moyang itu yang dulu itu karena dia tidak punya ilmu pengetahuan tentang apa yang dikatakan umat Allah. Jadi mereka itu selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Kata Allah, "Fama aghna," aku ini adalah orang kaya, ya kan? Dia orang kaya. Dan kamu ini mendustakan nikmat. Jadi orang-orang yang mendustakan nikmat itu adalah orang-orang yang dahulu juga sama. Seperti itu juga turunannya, karena dia mengikuti nenek moyangnya, maka itulah yang membuat kesesatan, salah menafsirkan. Wa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'at haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'ajizin. Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat, dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Maka orang-orang yang tadinya yang menganggap nikmat Allah itu adalah merupakan mendustakan nikmat-nikmat Allah, itu mereka ditimpa oleh musibah, ya kan, yang buruk. Dan begitu juga orang-orang zalim sama. Ada orang-orang dua manusia di situ, adalah orang-orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan, tidak mau tahu dengan nikmat Allah. Dan ada pula orang yang paling zalim, pokoknya memiskinkan orang, membuat orang tidak berdaya karena akibat dari dia memimpin kaumnya itu. Pilih kasih. Nah, ini kalau orang pilih kasih itu seperti orang zalim itu. Jadi seharusnya kalau dia menjadi pemimpin itu tidak boleh pilih kasih. Berikanlah sesuatu sebuah keadilan kepada orang yang kita pimpin itu. Namanya persaudaraan itu bukan hanya saudara turunan dari ibu bapak saja, tetapi kalau sudah menamakan diri persaudaraan dalam orang Islam itu pandangannya itu sama, tidak ada pilih kasih. Kalau saudara kita sakit, kita merasa sakit. Nah, jadi di dalam suatu tubuh itu, ya kan,
uh, setiap manusia itu yang dikatakan harus selalu baik dengan saudara. Jadi itulah yang disebut dengan orang-orang yang apabila kamu beriman kepada Allah, hendaklah kamu selalu baik dengan saudara. Jadi tidak boleh pilih kasih. Orang-orang zalim itu pikirannya itu lebih mengutamakan nafsunya, mengutamakan kedekatan keluarganya, mengutamakan saudara dekat, tetapi dia tidak pernah memikirkan kalau saudara-saudara yang sudah seiman dengan dia adalah sama dengan dirinya sendiri. Yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa kita harus saling mengasihi satu sama lain. Makanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh orang pilih kasih. Jadi ini yang harus disampaikan kepada setiap manusia, ya, bahwa Islam itu adalah membawa nikmat yang luar biasa kalau dia memahami Islam itu sendiri. Ya, tidak ada Islam yang ngemis. Makanya kata Nabi tidak boleh mengemis, itu dilarang. Minta-minta dilarang. Kenapa? Allah sudah mencukupkan rezekinya. Kalau si A kaya, si B miskin, si A itu harus berbagi kepada yang miskin itu, supaya si B itu tidak ngemis. Kalau turunan si B itu ngemis, jadi semuanya pengemis. Yang berkembang adalah manusia yang pengemis. Tapi manusia yang kaya karena pelit, setiap anak istrinya dan turunan-turunannya pelit, maka terjadilah dua perbedaan antara kedudukan manusia di muka bumi. Itu yang diinginkan oleh Allah, agar tidak ada perbedaan pandangan. Makanya di dalam Islam itu diajarkan bahwa sesama muslim selalu berkasih sayang. Rahimah bainakum. Nah, kasih sayang. Walaupun kita baru kenal dengan siapapun, dan kita harus menanamkan di dalam diri dan hati dan pikiran kita itu rasa kasih sayang. Namanya saudara. Tetapi kalau saudara itu hanya di ucapan saja, tak direalisasikan, santuni anak yatim, fakir miskin, kita sendiri pelit, nggak bisa. Menyantuni itu apa yang bisa kita? Bisa berikan jalan supaya dia tidak miskin, supaya tidak minta-minta. Kemana cara? Diberikan pengetahuan, keterampilan kepadanya agar dia berusaha sendiri dengan kepandaiannya sendiri. Nanti dia akan turunannya seperti itu juga, mengajarkan kepada orang lain pengetahuan, keterampilan bahwa dia bisa hidup karena dengan pengetahuan dan keterampilan seperti ini. Kemudian memohon kepada Allah. Inilah salah satu di antaranya yang harus dipahami oleh setiap muslim di seluruh dunia. Awalam ya'lamu annallaha yasma'u. Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdiru inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Apakah mereka tidak memperhatikan
bahwa Allah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Kemudian begitulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Demikianlah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Dia melihat tak bahwa ada orang yang dilapangkan rezekinya dan membatasi orang-orang yang dikehendakinya juga. Ada batasannya, ya kan? Kaya ada batasnya. Dan ada pula orang yang terbatas rezekinya, tidak kaya. Tuh, ada dua tuh, yang dilapangkan rezekinya, yang dikehendakinya, dan dibatasi. Dan demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa melapangkan rezeki? Kalau kita percaya kepada selain daripada Allah, memang itu bisa. Dia memberikan melapangkan rezeki untuk kita. Kita memberikan nasihat supaya dapat rezeki, tidak. Lebih memeras kita. Dan demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak bakal dapat yang seperti itu. Jadi tidak percaya dari awalnya, tidak percaya, apalagi disuruh memikirkan bahwa melapangkan rezeki itu kemana. Rezeki itu diraih dan dirampok. Itu bagi orang yang tidak beriman. Rezeki itu dicuri, ditipu, dibunuh orang yang kaya itu semuanya. Tak dimiskinkan dia supaya nanti saya yang jadi kaya. Jadi ada caranya. Allah itu sedang ngatur semuanya. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya. Katakanlah kepada hamba. Dan suruh mengatakan tuh. Katakanlah siapa yang Allah. Allah kepada siapa? Kepada Muhammad. Kalau Muhammad sudah tidak ada, siapa? Yang hidup. Orang yang hidup yang mewarisi ajaran Muhammad itu. Iya kan? Katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah. Orang-orang yang diberikan apa? Katakanlah kepada hamba-hambaku. Katakanlah, wahai hamba-hambaku Wahai hamba-hambaku termasuk kita. yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, Ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya semua sungguh. Nah, jadi pemahamannya itu. Dia Katakanlah pengampun kepada hamba-hambaku orang-orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas. Apa? Tidak boleh berlebihan. Melampaui batas artinya termasuk maruk, sarakah, itu melampaui batas namanya. Jadi keserakahan itu ditampakkan di dalam kehidupan di masyarakatnya. Nah, jadi dalam melampaui batas. Jadi kita itu
berjalan sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan melampaui batas. Kalau kata Allah, kalau kamu beriman kepada Allah, percaya aja kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau tidak dapat hari ini, mungkin barangkali ditunda, ya kan? Atas dirimu sendiri, ya kan? Nah, janganlah berputus asa, karena tidak dapat doa itu, tidak dikabulkan doa hari ini. Jangan berputus asa atas rahmat Allah itu. Rahmat Allah itu tidak diturunkan hari ini. Ketika berdoa kita harus kita dapatkan, tidak bisa. Jadi orang yang melampaui batas itu adalah melebihi kekuasaan Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah, kabulkan siapa ini. Ya, akhirnya dia karena ya terlalu semangat, belum melampaui batas. Nah, jadi Allah itu tidak diterakin di dalam berdoa. Jadi kita berdoa itu dengan lemah lembut di dalam hati, dengan rasa prihatin bahwa kita itu memang krisis terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita teriak-teriak, nah itu akibatnya kita terjebak dengan hawa nafsu. Hawa nafsunya yang besar. Akibatnya dia mohonkan, dia tunjukkan kepada masyarakat yang banyak bahwa ya Allah, akhirnya mati. Langsung tuh jatuh dari podium. Nah, itu coba dilihatkan tadi WA-nya udah yakin. Jadi orang yang mendoakan Prabowo dari Islam dan presiden. Tak bisa begitu, melampaui batas tidak boleh. Nah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kalian semuanya. Sesungguhnya Allah itu ya, mengampuni. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan Penyayang. sesungguhnya dia pengampun. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi yang tidak boleh itu adalah melampaui batas. Melampaui batas dari kemampuan kita harus berhasil hari ini juga sakit kepala. Ya kan? Akibatnya sakit kepala. Kenapa? Emosi itu sudah naik ke kepala, akhirnya kehilangan kesadaran, akhirnya tenggelam dengan itu, mati. Nah, itu salah satu pelajaran bagi kita bahwa ini katakan kepada hamba-hambamu jangan sampai berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ada batasnya doa itu. Dengan di dalam hati merasakan memang kita tidak bisa berdaya apa-apa. Dengan seruan yang lembut, lemah lembut. Nah, itu yang disebutkan katakan kepada tiap diri itu. Tunggulah, jangan berputus asa. Kadang-kadang kita di dalam berjuang, berkompetisi, kita berputus asa karena kita harus menjagokan ini, menjagokan itu. Akhirnya kita kan sudah lupa kepada ayat ini. Lupa. Kata Allah, katakan kepada Abu jangan berputus asa terhadap rahmat. Rahmat itu diturunkan nanti. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Sampai sini dulu. Shadaqallahul azim. Besok Sampai memang